Oke, baik teman-teman, untuk semester ini kita coba buat masing-masing mahasiswa membuat portofolio sendiri di setiap pertemuannya. Ibu sudah share link drive gitu ya melalui PJ. Nanti teman-teman silakan buat folder masing-masing di link drive yang sudah Ibu kirimkan. Misalnya ini folder MPN Selasa jam 1 sampai jam 14.30. Teman-teman bisa buat folder baru ya, nama teman-teman sendiri, misalnya Aura Karina gitu ya. Nah, ini diisikan apa? Ini diisikan aktivitas teman-teman setiap pertemuannya yang teman-teman lakukan gitu. Ya. Dengan cara apa? Teman-teman nanti boleh variasikan ya untuk Google Slide-nya menggunakan apa. Ibu contohkan dengan menggunakan slide yang ada di Drive dulu, begitu. Ya, harapannya portofolio ini bisa melihat aktivitas teman-teman selama 16 kali pertemuan. Ya, oke. Dari mulai pertemuan pertama, ya, apa yang teman-teman dapatkan atau apa yang teman-teman ikuti, gitu ya, dari dosen. Oke, silakan teman-teman sampaikan di sini. Ya, nanti pertemuan berikutnya juga sama, gitu. Jika misalnya ada tugas gitu ya, Ibu berikan tugas di kelas yang sebelumnya itu dan juga berlaku untuk semua kelas adalah teman-teman nanti buat video ya. Nah, namanya video personal branding. Nah, isinya apa? Isinya itu adalah unjuk kemampuan. Unjuk kemampuan teman-teman. Durasinya beda-beda ya, tergantung teman-teman mau unjuk kemampuannya berapa lama. Nanti video personal branding ini tujuannya adalah pertama untuk memudahkan prodi dalam melihat gitu ya kemampuan masing-masing mahasiswa. Sehingga ketika ada seminar ataupun kegiatan apa yang membutuhkan kemampuan dari teman-teman, kita mudah untuk mendapatkannya. Seperti misalnya ya, MC itu kemampuan loh yang tidak semua orang miliki karena butuh rasa percaya diri, kemampuan untuk kosakatanya yang bervariasi, begitu ya. Terus ada intonasi suara. Itu kan suatu hal yang tidak semua orang miliki. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kemampuan MC, nah nanti teman-teman buat video personal brandingnya terkait dengan unjuk kemampuan sebagai MC, begitu ya. Pun, Bu, saya bisanya doa. Nah, itu juga kemampuan teman-teman, karena nggak semua orang mempunyai kemampuan untuk berdoa dalam bahasa Arab dan juga ditranslatekan ke bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, itu juga bagian dari kemampuan gitu. Nah, setelah itu aktivitas berikutnya adalah apa? Di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua itu nanti teman-teman berangkat dari pertanyaan-pertanyaan seputar mata kuliah manajemen pendidikan yang ingin teman-teman dalami. Misal, karena ini contohnya punya Karin ya. Karin, ketika Karin mendengar mata kuliah kita adalah manajemen pendidikan nasional, apa sih eh, hal yang ingin Karin ketahui lebih dalam dari mata kuliah ini? Sebelum Ibu memberikan RPS-nya. Apa yang tergambar yang ingin diketahui dari mata kuliah MPN ini? Jadi sebuah perbedaan kayak manajemen pendidikan di daerah kota sama di kota sama di daerah gitu, Bu. Untuk ngatur pendidikan itu kayak gimana? Oke. Ini mata kuliahnya kata kuncinya ada manajemen ya. Jadi kalau kemarin itu
isu-isu pendidikan ya, isu-isu pendidikan ya, yang tugas UAS di semester 1. Nah, maka untuk mata kuliah manajemen pendidikan nasional ini, perbedaan manajemen atau pengelolaan gitu ya, pengelolaan pendidikan di desa dan kota ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oke, atau bahasa kerennya itu adalah di era desentralisasi. Ya, karena desentralisasi ini adalah memungkinkan setiap provinsi, kabupaten, kota untuk mengelola pendidikannya, gitu ya, sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Ya, kalau di tingkat satuan pendidikan itu namanya manajemen berbasis sekolah, gitu. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, dan satu lagi adalah mencari satu referensi atau bahan bacaan terkait manajemen pendidikan nasional. Nah, ini boleh relate dengan pertanyaannya Karin atau Karin dapat buku misalnya buku manajemen pendidikan nasional gitu ya, PDF misalnya. Oke, manajemen pendidikan cetak. Nanti kita ini boleh-boleh saja ya teman-teman ya. Kalau konteksnya misalnya relevan dengan ada bahasan terkait dengan bagaimana sih pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan atau pengelolaan pendidikan di tingkat provinsi yang saat ini menjadi wewenangnya Dinas Pendidikan Provinsi. Begitu ya? Oke. Nah, itu boleh dijadikan sebagai referensi. Nah, nanti, linknya misalnya, kita buka ya. Oke, ini silakan, dimasukkan ke dalam sini. Nah, tapi sebelum link seperti biasa, sumbernya apa, gitu ya. Baru, misalnya ini sumbernya adalah, Anwar Sewang, manajemen pendidikan, terus dia terbitan tahun berapa, seperti teman-teman membuat daftar pustaka, ya. Oke, ini sumbernya. Oke, terus video personal branding nanti teman-teman bisa upload ke IG. Itu harapannya kan. Nah, ke IG itu di tag-nya ke Ibu ya dan ke MP. Oke. Atau Ibu juga mengakomodir untuk teman-teman yang masih belum percaya diri misalkan gitu ya. Oke, ke YouTube. YouTube kan jarang yang akses misalnya gitu ya. Nah, atau belum pede juga, ya minimalnya ke Drive teman-teman di sini di foldernya masing-masing, begitu ya. Oke, begitu ya. Nah, oke, ini untuk pertemuan 2 kita lakukan karena pertemuan kita itu basisnya adalah output. Output itu adalah yang penting aktivitasnya yang dilakukan apa? Hasilnya apa? Oh, oke. Video personal branding udah ada, udah buat satu pertanyaan, sudah dapat referensi. Berarti ini cukup dilakukan secara asinkron, gitu ya. Nah, yang penting ketika Ibu buka di hari Selasa depan gitu ya, teman-teman sudah memenuhi output-output yang diharapkan gitu. Karena kan outputnya di sini oke, teman-teman baca dapat dulu lah satu referensi ya, karena ini baru pertemuan 2 masih pemanasan lah gitu. Nanti pertemuan ketiga udah mulai gitu ya, kita mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini untuk dipresentasikan, didalami gitu ya. Sehingga nanti referensinya bisa berkembang menjadi beberapa referensi, nggak hanya satu gitu ya, untuk mendapatkan kedalaman
kedalaman topik gitu ya. Nah, nanti itu sementara rencana perkuliahan Ibu gitu ya, untuk memastikan teman-teman semua tidak hanya mendengarkan tapi juga ada aktivitas aktivitas yang dikerjakan begitu ya. Oke, sementara itu baik, berikutnya Ibu minta tolong kepada PJ ya, nanti eh, karena Ibu sangat bergantung nih dengan PJ. Misalnya apa? Misalnya mengisikan form 0506. Ya. Di sini ada isian-isian yang nanti tolong bantu diisikan. Isiannya ada di mana, Bu? Isiannya nanti ada di sini. Di data mahasiswa di sini ada ya, yang dari si akad. Hari, tanggal, pokok bahasan teman-teman tolong isikan aja sampai pertemuan 16. Nah, hari ini kan hari Selasa gitu ya. Nah, tanggal 31 Januari 2023. Nanti diisikan lagi minggu depan tanggal berapa, nggak harus nunggu minggu depan. Gitu. Setelah selesai kuliah ini bisa diisikan sampai pertemuan 16 tanggalnya. Lihat di kalender. Nah, untuk pokok bahasan, nah sementara kita isikan saja sesuai dengan yang ada di RPS. Meskipun nanti pada prakteknya kita akan membahas berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang ingin teman-teman cari jawabannya, yang ingin teman-teman ketahui, gitu. Ya, seperti itu. Oke. Terus di sini ada jumlah mahasiswa ya, ini diisikan setelah selesai perkuliahan di setiap sesinya. Nah, hari ini ada 35 nih, hadir semua nggak? Ada yang nggak hadir ya? Oke. Iya, Bu. Nah, nanti dicatat aja ya, yang nggak hadir berapa orang, begitu ya. Nah, terus di sini dicatat nomor registrasi, namanya siapa gitu ya, teman-teman. Sama untuk tambahannya di sini teman-teman bisa insert note gitu ya. Isinya adalah prestasinya apa. Ini bisa akademik dan non akademik ya di semester lalu ya. Prestasi semester 1 apa ya. Terus setelah itu kemampuan ya. Kemampuan sama organisasi. Nah, sama organisasi. Ini akan sangat bermanfaat ketika Ibu memutuskan nilai akhir teman-teman apa. Karena beberapa kemarin ada yang nilainya benar-benar pas gitu ya, 85. Kan sayang tuh ya cuma kurang 1 untuk dapat A. Maka bahan pertimbangannya itu adalah ini yang sudah teman-teman isikan. Jadi kalau teman-teman nggak isi, ya berarti nilainya nilai sesuai dengan hasil olahan yang ada gitu ya. Nah, 85 itu A minus. Oke, terus untuk perkuliahan nih sesi 1 ditulis tanggalnya ya, Vidya. Tanggal berapa gitu ya. Nah, Baik, Bu. baik. Nah, untuk teman-teman bisa mengisikan ini. Nah, kalau teman-teman hadir gitu ya, nah isikan. Kalau teman-teman hadir dan bertanya gitu kan, nah diberi catatan aja gitu ya. Nah, bertanya, terus berpendapat gitu ya. Nah, udah gitu ya. Tapi kalau hadir aja ya berarti begini gitu ya. Oke. Ini tolong diisi setelah selesai perkuliahan udah terisi begitu ya. Terus, Baik, Bu. nah sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang gambaran mata kuliah ya, manajemen pendidikan nasional. Apa sih bedanya gitu
Kemarin kan kita udah belajar dasar-dasar, Bu. Kenapa sekarang ada mata kuliah lagi manajemen pendidikan nasional gitu, ya. Kalau diibaratkan teman-teman, teman-teman masuk, rumah gitu ya. Nah, terus di dalamnya ada kamar-kamar. Nah, itu, eee, analoginya. Jadi kita akan coba mendetailkan lagi ya. Kalau kemarin pengantar manajemen, oh di dalamnya itu ada pengelolaan pendidikan secara nasionalnya gitu ya. Oh, kayak gimana sih pengelolaan pendidikan dari mulai, tingkat, nasional sampai dengan tingkat satuan pendidikan, seperti apa sih pendidikan itu dikelola? Nah, ini ya akan kita pelajari teman-teman, gitu ya. Nah, kita lihat di sini materinya. Ini materi sementara yang sangat bisa berkembang gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ini cuma materi dasarnya saja, nanti pengembangannya kita lebih perdalam berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman buat, begitu, ya. Maka harapannya pertanyaan yang teman-teman buat itu, adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Bukan lagi, emangnya apa sih MPN itu? Gitu ya, bukan hanya konsep dasar gitu ya. Tapi misalnya begini, memangnya seperti apa ya pengelolaan pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri, bedanya apa sih? Gitu. Nah, atau kita mau benchmark misalnya, saat ini pendidikan terbaik, nanti teman-teman bisa cek gitu ya, saat ini pendidikan terbaik di dunia itu ada di Korea Selatan. Nah, memang manajemen atau pengelolaan pendidikannya tuh seperti apa? Bedanya dengan di Indonesia apa? Nah, itu yang akan kita lebih perdalam lagi, gitu, ya. Jadi kalau yang di sini materinya masih materi-materi dasar begitu ya, teman-teman, terkait dengan konsep. Terus kalau di tingkat, satuan pendidikan ada MBS, apa sih MBS, gitu ya. Sebagai implikasi dari apa MBS itu ada, tapi praktek di lapangannya benar-benar manajemen berbasis sekolah atau enggak ya? Kalau iya, kok rekrutmen guru masih ada di tingkat provinsi ya, sama pusat ya? Jadi yang di MBS kan yang mana ya? Gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak misalnya, eee, pengelolaan guru ya tadi ya. Nah, kalau yang negeri, siapa yang ngerekrut? Kan dari pusat, misalnya gitu ya. Jadi yang di MBS kan yang mana gitu, yang bisa dikelola oleh sekolah bagian yang mananya, gitu ya. Oh, apakah pengembangan gurunya? Berarti masih parsial ya. Nah, itu baru pemahaman-pemahaman awal kita ya. Nanti kan teman-teman bisa dalami dari mengkaji literatur gitu. Semakin banyak literatur yang teman-teman baca, semakin komprehensif pemahaman teman-teman tentang suatu hal yang ingin teman-teman dalami gitu ya. Kayak di desa sama kota, itu alangkah baiknya nanti Karin cari kasusnya gitu. Maksudnya kasus itu data, misalnya data gitu ya. Datanya misalnya, kok, APK-APM di kota lebih tinggi ya dibandingkan dengan di desa? Atau kok, rata-rata lama sekolah di kota lebih tinggi ya dibandingkan dengan di desa? Memang seperti apa sih pengelolaan pendidikannya gitu. Jadi ada basisnya, basis datanya tuh ada gitu, ya. Atau kalau mau yang mengangkat MBS, kok MBS masih belum bisa, eee, nanti tujuan MBS itu apa? Nah, lalu kita tarik tuh, permasalahan MBS di mana, kita cari gap-nya, antara tujuan dengan, saat ini capaian saat ini apa, itu yang akan kita kaji, mmm, ya. Atau yang menarik kemarin Ibu menguji tesis itu bagaimana wajib belajar 12 tahun itu dilaksanakan di Provinsi Sulawesi, Tenggara, ya. Target nasional tahun 2020 itu APK-nya itu 95%.
gitu ya. Tapi ternyata di lapangan belum mencapai itu. Padahal udah tahun 2022 gitu ya. Ada masalah apa nih di pengelolaannya ya. Jadi fokus kita ke pengelolaannya ya. Oke. Jangan-jangan dananya banyak tapi tata kelolanya yang nggak bener gitu. Akhirnya dananya merembes ke mana-mana. Itu pentingnya kenapa harus ada pengelolaan teman-teman ya. Siapa yang ngelola? Manusia, berarti yang dibenerin manusianya dulu gitu ya, yang mengelola gitu. Siapa manusianya? Nanti teman-teman adalah calon-calon penerusnya gitu. Maka penting ini untuk teman-teman pelajari. Nanti juga akan kita bahas tentang undang-undang ya, standar nasional pendidikan ya. Undang-undang standar nasional apa namanya, peraturan pemerintah mengenai standar nasional pendidikan, turunan dari undang-undang Sisdiknas, gitu ya. Oke, saat ini Ibu belum tanya-tanya nih, nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya udah siap-siap ya ditanya ya, sekarang udah di-mention, nanti kita akan belajar ini. Maka sebelum masuk, teman-teman harus pelajari dulu, bahan-bahannya gitu ya. Yang masih bingung mau kerja di mana. Nah, ini kan kita belajar tuh, bagaimana sih pengelolaan pendidikan dari mulai PAUD, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, pendidikan menengah, luar sekolah, layanan khusus, ya kan? Keagamaan, dalam hal ini misalnya pesantren. Nah, itu garapan MP tuh di sana. Bayangin, banyak banget kan? Jadi mikirnya tuh jangan hanya sekolah formal, teman-teman. Ya, pendidikan luar sekolah di sini belum dimasukin nih. Ini bisa juga jadi garapan MP. Pendidikan luar sekolah, tapi bukan ngajarnya ya, tapi mengelola pendidikan luar biasa yang saat ini ada istilahnya adalah pendidikan inklusi gitu. Itu garapan MP gitu, bidangnya MP gitu ya. Oke. Nah, nanti kita sepakati nih metodenya mau seperti apa dan eh, penilaiannya mau seperti apa? Ini dikembalikan lagi ke mahasiswa ya. Metode belajarnya, terus metode penilaiannya ini cuma sementara aja ya. Ini bisa berubah ya. Oke. Nah, sekarang waktunya kita diskusi lebih lanjut. Oke. Ini untuk gambaran ini ya, UTS atau UAS nanti teman-teman. Boleh nanti didiskusikan kembali. Jadi Ibu itu sudah membuat bersama Prof. Rugayah namanya website literasi digitalguru.web.id. Nah, di sini kami menyediakan video, buku, begitu ya, terkait dengan literasi digital. Karena ini konteksnya adalah guru gitu ya, atau konteks pendidikan istilahnya, jadi kami juga akan menambahkan satu bagian terkait dengan berita pendidikan. Apakah itu bentuknya seperti artikel begitu ya, seperti kayak baca koran misalnya gitu, apa ada informasi apa sih tentang pendidikan, tapi berdasarkan hasil tulisan kita. Nah, atau juga video tentang pendidikan. Nah, Ibu rasa mata kuliah manajemen pendidikan nasional ini tepat gitu untuk hasil-hasil karya teman-teman semua ini bisa diunggah di dalam website ini, begitu ya, agar luaran-luaran UTS maupun UAS kita itu memang bisa dirasakan kebermanfaatannya juga untuk orang lain, bukan hanya sekedar untuk pemenuhan mata kuliah, gitu. Jadi sekarang, ininya kita udah jadikan ini lagi nih, harapannya gitu ya, luarannya ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Karena apa, kemarin, ternyata yang tidak bergelut di dunia pendidikan, mereka itu ingin tahu loh perkembangan pendidikan saat ini tuh sudah sejauh mana sih gitu ya. Dan
kita yang kebetulan di MP itu memiliki, peluang juga untuk memberikan informasi terkait itu, gitu. Karena memang mata kuliahnya juga relat dengan mata kuliah yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan kan, gitu. Nah, sekalian saja jadi tugasnya itu adalah tugas yang memang bisa di eee dijadikan sebagai ladang amal kita gitu ya. Ketika orang menyaksikan video yang teman-teman buat, mereka jadi tercerahkan. Oh, ternyata pendidikan di Indonesia ini kalau dilihat dari, eee, jenjang pendidikannya dimulai dari PAUD sampai seterusnya misalnya sampai pendidikan tinggi gitu ya. Sementara video-video yang kita buat masih seputar literasi digital sih, belum yang, informasi tentang pendidikan, secara umumnya seperti apa. Tapi bolehlah Ibu putarkan satu ya terkait dengan gambaran nanti videonya mau seperti apa gitu kan. Nah, ini masih dasar sih, masih basic, nanti teman-teman bisa modifikasi gitu ya, misalnya artificial intelligence. Nah, gambarnya seperti itu ya. Eee, Ibu berpikirnya begini, kemarin itu maaf,